Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan tentang hakikat manusia dalam Islam. Oleh karena itu, mari simak videonya. Istilah penyebutan terhadap manusia. 1. Bashar. Bashar adalah manusia dalam arti visi biologis. Manusia dilihat sudut fisik tidaklah jauh berbeda dengan hewan. Manusia bisa makan, minum, tidur, sakit, dan mati. 2. Insan dan naas. Insan dan naas adalah makhluk yang menjadi. Ia terus-menerus maju menuju kesempurnaan. Karakter menjadi ini membedakan manusia dengan fenomena lain di alam hewan, tidak dapat mengubah kondisinya. Sedangkan manusia bisa terus berupaya menyempurnakan dirinya, serta berevolusi. Dengan akal dan ilmu di tataran ini, manusia sudah mulai memiliki perbedaan daripada hewan. 3. Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam, merujuk asal-usulnya sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dalam konteks dari mana seorang manusia berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana dia akan kembali, penggunaan istilah Bani Adam menunjukkan bahwa manusia bukan hasil dari evolusi, makhluk antropos, sejenis kera. Manusia dalam pandangan Al-Quran bukan makhluk antropomorfisme, yaitu makhluk penjasa dan sifat-sifat Tuhan. B. Asal-usul penciptaan. Asal-usul manusia Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karakternya. Allah mengangkat Adam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana dijelaskan dalam ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Unsur-unsur dan potensi manusia. Secara harfiah, kata khalifah berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendelegasikan atau mewakilkan kepengurusan bumi yang diserahkan kepada makhluknya bernama manusia, bukan malaikat dan jin, dua golongan makhluk yang diciptakan Allah sebelum mereka. Ada 3 hal dalam Al-Quran yang merupakan bahan dasar pencipta manusia, yaitu sebagai berikut. 1. Air. Air menjadi kompeten esensial dalam penciptaan manusia. Begitu juga makhluk lain yang ada di dunia. Hal seperti ini dipertegas dalam Al-Quran Al-Anbiya ayat 30. Sementara untuk penciptaan manusia, Allah mempersempit unsur air seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Abasa ayat 19, yaitu Allah menciptakan manusia dari air mani. Dalam kaitannya dengan asal-muasal makhluk hidup, ayat di atas menegaskan bahwa semua makhluk hidup di bumi ini diciptakan dari air sebagai unsur utama dari setiap sel makhluk hidup. Untuk itu, 50-90% berat makhluk hidup disumbang oleh air. 2. Tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya unsur lain selain air, yaitu tanah liat. Seperti diterangkan surat Al-Mu'minun ayat 12. Ayat ini mengindikasikan bahwa tanah mengandung unsur-unsur yang diperlukan bagi proses kehidupan. Sifat tanah banyak mengandung atom, metal, maupun metaloid yang sangat diperlukan sebagai katalis dalam proses reaksi kimia
maupun biokimia untuk membentuk molekul-molekul organik yang lebih kompleks. 3. Ruh. Dalam penciptaan manusia, ruh atau jiwa adalah yang paling terakhir dipasang ke dalam jasad manusia. Pemasangan terakhir ruh yang merupakan unsur non-material selain air dan tanah dijelaskan dalam Al-Quran Surah As-Sajadah ayat 7-9. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kehidupan manusia dimulai ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad yang sedang dalam penyempurnaannya di rahim. Ketika ruh tersebut masuk, saat itu manusia dikatakan sudah menjalani kehidupan. D. Kebutuhan dasar manusia. Dalam Islam, memandang kebutuhan paling dasar manusia merupakan kewajiban mutlak yang harus dijalani dan dipenuhi. Di antaranya, kebutuhan daruriyat. 1. Kebutuhan menjaga agama, berpegang teguh dengan agama, mempelajarinya, lalu mendakwahnya, menjauhi dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan riya. Tanda kutip, memerangi orang-orang yang murtad, mengingatkan dari perbuatan bid'ah dan melawan ahlul bid'ah. 2. Kebutuhan menjaga diri. Dalam kondisi darurat atau terpaksa, dapat memakan makanan apa saja demi bertahan hidup. Walaupun yang tersedia hanya sesuatu yang diharamkan pada asalnya, memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan-makanan, minum, serta pakaian. 3. Kebutuhan akal. 4. Menjaga keturunan. E. Tujuan penciptaan. Tujuan manusia diciptakan. Yang pertama, mengabdi kepada Allah. Dalam kitab suci Al-Quran, dengan tegas Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di muka bumi. 2. Menjadi khalifah fil ard. 3. Mengejar tujuan akhirat. F. Kritikan terhadap teori Darwin. Dalam teori Darwin menjelaskan bahwasanya suatu makhluk akan mengalami perubahan menjadi sempurna hingga teori ini membahas asal-usul manusia, akan tetapi teori ini memiliki kelemahan, salah satunya ialah tidak semua makhluk hidup memiliki perubahan. Hal ini diperkuat dengan bukti-bukti pada hewan dan tumbuhan, salah satunya pada ganggang biru.